Assalamualaikum semuanya. Hai adik-adik, materi kali ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 tentang tumbuhan sahabatku. Dengan pemetaan kompetensi dasar PPKN, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian dengan tujuan pembelajaran, 1. Setelah membaca teks laporan, siswa mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan rinci. Tahukah kamu, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks ini nanti memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Jadi nanti saya akan memberikan ide pokok dan kesimpulan. Di materi sebelumnya kalian sudah paham dan sudah mengerjakan tentang ide pokok dan kesimpulannya. Nah, untuk teks kali ini saya akan memberikan ide pokok dan kesimpulannya. Langsung saja diperhatikan dan difahami. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, perlu diketahui bahwa ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Kalimat utama itu terletak pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, untuk paragraf 1 ini kita menentukan ide pokoknya. Kita lihat kalimat per kalimat. Di situ ada keterangan oleh karena itu. Tentu jelas bahwa ide pokoknya sudah terlihat. Jadi ide pokok dari paragraf 1 adalah tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Itu kalimat utamanya. Kemudian kesimpulannya, mengkonsumsi tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi
sangat penting bagi tubuh. Selanjutnya, untuk paragraf kedua, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi besar dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Nah, sekarang untuk menentukan ide pokok dan kesimpulannya, kalian pahami baik-baik. Nah, di situ ide pokoknya manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang mengandung protein untuk pertumbuhan. Itu termasuk kalimat utama. Kemudian kesimpulannya, makanan yang mengandung protein sangat bermanfaat untuk pertumbuhan manusia dan hewan. Kita lanjutkan untuk paragraf ketiga. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, sekarang untuk mengetahui kalimat utamanya itu kita lingkari. Jadi ide pokoknya manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin di awal paragraf ya. Kemudian kesimpulannya, vitamin sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Kita lanjutkan penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Kamu telah mengetahui makna dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila Persatuan Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah tulislah cerita tentang penerapan sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Berikut manfaat dari melakukan kerjasama. Pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Pekerjaan akan lebih cepat selesai, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Ayo renungkan. Ide pokok dan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah terdapat ide pokok juga simpulan. Ayo ingat kembali yang dimaksud dengan ide pokok dan simpulan. Oke, mungkin cukup materi kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.